juga yang buang sampah sembarangan, jadi dampaknya ya kayak demam kan. Anak saya pernah sakit gara-gara dari tempat sampah itu. Setiap harinya kita menghasilkan sampah, menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga terbesar penghasil sampah makanan dengan jumlah 14,7 juta ton setiap tahunnya. Pertanyaan sederhananya, kemanakah sampah-sampah ini? Apakah kita mau berdiam diri saja? Kalau dibilang frustasi, tentunya frustasi Mas, karena melihat sampah kita belum terpilah, masih banyak penumpukan. Masyarakat baru taunya membayar saja, membayar sampah. Tetapi dengan membayar itu belum bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi tentunya kita harus berperan aktif memilah sampah dan mengolah sampah. Ya, masalah ini belum terselesaikan bukan masalah tentang bau saja ya, tetapi tentang masa depan kita bersama. Bahkan program makan gratis dari pemerintah itu sangat bagus buat rakyat. Tapi jika pengolahan sampah itu tidak tepat, bayangkan akan timbul kurang lebih 9.600 ton sampah makanan yang akan menjadi problem kita bersama. Oleh sebab itu, Biomek mencoba mengambil peran untuk mengolah sampah tersebut, dan tentunya kami tidak bisa sendiri, perlu peran aktif dengan para masyarakat dan stakeholder terkait untuk menanggulangi masalah tersebut. Perjalanan ini nggak mudah, banyak tantangan, cerita suka dukanya, tapi yang membuat saya yakin adalah cita-cita saya untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat di Indonesia. Sampah kita banyak, tapi tidak banyak juga yang mau mengambil peran itu. Jadi saya berupaya untuk bisa menjadi orang bermanfaat dan bisa menjadi orang besar tentunya di Indonesia untuk mengolah sampah itu. Awal mula dulu usaha bisnis lele, tapi terbentur masalah pakan. Karena dulu sempat kuliah di IPB, belajar tentang serangga. Indonesia sebagai negara tropikal punya banyak serangga potensi. Tahu-taunya baca jurnal, baca buku, ketemu dosen, oh ini ada nih maggot yang bisa menjadi solusi dan bisa menghasilkan pakan dan bisa menghasilkan pupuk. Wah, dari situ saya yakin, berbekal ilmu di IPB, di kampus, saya bismillah nih, ini yang bisa saya lakukan. Teknologi pengolahan sampah dengan Black Soldier Fly ini sangat mudah diaplikasikan, ramah lingkungan, kemudian bisa diduplikasi bukan hanya untuk orang-orang yang berpendidikan, bahkan yang tidak berpendidikan, yang tidak sekolah, asal kita latih dia, asal dia mau mengerjakan sesuai teknisnya, itu bisa diaplikasikan dan sangat bisa diaplikasikan ke seluruh Indonesia dengan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna. Jadi mudah sekali digunakan dan menjadi sangat solutif untuk pengolahan sampah makanan di Indonesia. Nah, di sini area kandang lalatnya, jadi ini ada bagian ruang terang dan di sebelah sana ada ruang gelap tempat kita meletakkan pupa atau kepompong BSF-nya kayak gitu ya. Tidak akan makan lagi, dia hanya akan kawin dan bertelur sekitar 9 hari. Nanti mereka akan bertelur di kayu-kayu yang sudah kita sediakan. Nah, ini adalah telur BSF ya, yang ada di kayu yang di atas box pancingannya. Nah, di sini akan kita panen setiap hari kayak gitu ya, setiap sore biasanya. Lalu nanti akan kita lanjutkan lagi, kita tetaskan menjadi maggot. Teknologi yang kita pakai dengan biokonversi maggot sangat sederhana, Mas. Jadi Biomek membudidayakan lalat tentara hitam ini, dan pada umumnya orang melihat kalau berbicara tentang lalat pasti akan membawa penyakit, gitu kan? Akan berdampak buruk bagi lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Tuhan Yang Maha Esa, sudah menciptakan ada satu lalat yang dia tidak menggigit, bukan hama, tidak membawa vektor penyakit, tidak akan hinggap ke kotoran atau ke bangkai, dan paling penting dia juga tidak akan hinggap ke makanan. Jadi sangat aman bagi manusia, sangat aman bagi lingkungan juga. Jadi dengan teknologi ini akan menjadi solusi
sangat baik ya untuk persampahan di Indonesia, terutama untuk pengolahan sampah organik. Jadi di sini adalah area penetasan kita, di mana ketika kita sudah panen telur, kita akan letakkan dulu telur-telur tersebut di area penetasan seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada telur yang sudah kita panen tadi. Ini yang warnanya kuning di atas ini adalah telurnya kayak gitu ya. Lalu kita letakkan saringan di bawahnya untuk memisahkan antara telur dengan sampah biar tidak kontak. Karena kalau sampah organik itu kan cenderung basah. Jadi biar tidak kena telur dan akhirnya membusuk, kita perlu saringan ini kayak gitu. Jadi nanti sampah-sampah ini biasanya itu kita kolektifkan, kita ambil, kita pilah, kemudian sampah ini, sampah-sampah makanan ini nanti diberi baby maggot kecil gitu ya. Kemudian nanti baby maggot akan makan selama kurang lebih 2 minggu. Dia akan makan banyak sekali, bahkan 24 jam. Selama 2 minggu dia akan mengkonversi sampah tersebut, baru setelah itu maggotnya kita panen. Oke, jadi di sini untuk pembesarannya ketika maggot ini sudah siap makan lebih banyak, jadi maggot ini akan kita beri sampah, lalu kita tunggu sampai sampahnya habis, lalu kalau sudah habis, nah tampilannya akan seperti ini kayak gitu. Akan terlihat memang ada sisa-sisa yang tidak termakan seperti plastik, terus juga cup-cup atau wadah seperti ini, bahkan yang organik juga seperti bonggol jagung, kulit buah, biji buah itu akan bersisa. Nah, sebelum kita kasihkan lagi sampah yang baru, kita ambil dulu residu yang ada di bak maggotnya seperti itu. Ini bertujuan agar tidak terlalu padat, karena kalau terlalu padat nanti bisa panas dan kurang bagus buat maggotnya kayak gitu. Proses panen maggotnya kayak gitu ya. Jadi dari bak-bak maggot tadi biasanya kita oper dulu ke box kecil ini. Kita bisa ayak saja. Kalau misalkan kondisinya ini tidak sekering ini, kotoran maggotnya, biasanya kita ambilin secara manual. Tidak bisa diayak seperti itu. Sudah cukup bersihnya, ini bisa kita lanjutkan untuk dikeringkan atau dijadikan pakan ayam, bebek, dan ternak kita yang lain. Baik, di sini jadi proses lanjutan setelah kita panen maggot. Jadi panen maggot ketika tidak dijadikan untuk pakan ternak, bisa kita keringkan seperti ini. Dengan sistem yang kita gunakan, ini adalah sistem rotary drying atau pengeringan berputar seperti itu. Sebelumnya maggot ini kita cuci dulu, Mas. Jadi biar lebih bersih dari noda-noda yang menempel, lalu kita tiriskan, lalu masuk ke sistem rotary drying ini. Nanti di sistem rotary drying ini kurang lebih berlangsung selama 30 menit dan nanti akan keluar tuh bagian atau cairan minyak dari maggot tersebut. Nah, biar tidak menempel, biasanya kita gunakan ini semacam serbuk kayu untuk nanti menyerap minyak yang keluar seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kering atau sudah mulai matang, dia akan bunyi seperti popcorn. Dia akan bunyi pop-pop seperti itu, yang itu tandanya sudah mulai matang seperti itu. Maggotnya kita panen bisa directly langsung dikasih pakan ayam bisa, ikan bisa, bahkan ruminansia bisa. Jadi maggot ini sangat multifungsi nanti kegunaannya. Dan nanti pupuknya juga sudah tergolong sebagai pupuk organik. Jadi akan sangat membantu petani ketika mereka bingung nanti mendapatkan sumber pupuk. Nah, dengan pupuk maggot ini mereka bisa membuat pupuk sendiri dan harapannya bisa mendorong hasil panen atau hasil pertanian mereka. Terkait program makan gizi gratis, alhamdulillah Biomek saat ini sudah bekerja sama dengan 5 dapur gizi, 5 dapur gizi gratis, 5 dapur makan gizi gratis. Kemudian sampah-sampah ini kita ambil, kita olah dengan maggot dan kita menjadi solusi supaya sampah ini tidak terbuang ke TPA. Karena kalau terbuang ke TPA akan menimbulkan bau, pencemaran udara, air, tanah, dan sebagainya. Sehingga sebelum sampah itu masuk ke TPA, sebagai langkah preventif kita ambil sampahnya dan kita olah. Kemudian hasil olahannya ini kita budidayakan untuk ternak juga. Nah, ternak ayam petelur, ikan, kemudian pupuknya untuk sayur. Nah, hasil dari ternak atau pertanian terpadu ini
bisa digunakan kembali panenannya untuk ke dapur gizi gratis tadi. Jadi bisa menciptakan sirkular ekonomi di situ. Tantangannya untuk scaling bisnis ini salah satunya karena sampah makanan itu biasanya banyaknya di kota. Banyaknya di kota. Nah, salah satu tantangannya adalah pertama ketersediaan lahan. Nah, ketersediaan lahan ini menjadi salah satu tantangan bagaimana kita bisa mendapatkan yang tidak terlalu jauh dari kota supaya cost operasionalnya juga tidak terlalu besar. Yang kedua terkait tadi sampah kita belum terpilah dengan baik sehingga bisa menjadi tantangan terberat kita untuk bisa mengolah sampah ini dengan tepat guna, dengan yang lebih baik lah, lebih efektif. Yang paling terpenting, tantangan selanjutnya saat ini kami menghadapi market ya. Marketnya sebenarnya terbuka besar, namun saat ini dengan kapital yang kita punya, kita belum bisa menyuplai. Bahkan marketnya bukan hanya untuk di domestik di Indonesia, bahkan bisa terbuka besar untuk pasar ekspor sebenarnya. Dan ini menjadi opportunity dan menjadi challenge untuk di masa depan. Pesan-kesan kami mungkin untuk masyarakat, bagi para warga Indonesia dimanapun Anda berada, jangan khawatir tentang teknologi ini atau metode ini. Metode ini sangat mudah diaplikasikan, sangat mudah diduplikasi, dan sangat mudah untuk dipelajari sebenarnya. Dan kami melihat ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan baru di tengah masyarakat dan bisa membuka lapangan kerja baru. Yang terpenting adalah jangan jijik, jangan jijik dan jangan takut untuk memulai sebenarnya.